Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Warga yang terdampak banjir rob di Merauke dievakuasi polisi. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata ditangkap polisi. Perayaan Hari Raya Imlek di Merauke berlangsung meriah. Polisi menangkap dua anggota kelompok kriminal bersenjata di Pelabuhan Iwot, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kedua pelaku ditangkap saat menyelundupkan 4 pucuk senjata api laras panjang beserta 18 butir peluru. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp3.800.000. Kedua pelaku mengaku menyelundupkan senjata dari Papua New Guinea. Kapolres Bovendigul AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan dua pelaku penyelundupan senjata lewat jalur Kabupaten Pegunungan Bintang melalui jalur sungai menggunakan kapal cepat. Mereka akan bergerak menuju ke perbatasan Pugubin Yokin dari Bovendigul lewat sungai. Bovendigul sementara tidak ada, ini hanya melintas. Jadi mereka barter menjual emas di PMJ dan hasil penjualan emas itu untuk membeli senjata, dan dia akan kembali dari PMJ lewat daerah Bovendigul, satu-satunya daerah pelintasan yang aman lewat sungai. Mereka di pelabuhan kecil, dia akan naik ke atas. Kenapa saya bilang satu-satunya aman yang masuk kota? Karena seluruh perbatasan sudah diisi dengan dijaga oleh pos-pos teman-teman dari Satgas Poptas Batalion 725. Baik, untuk sampai ke Iwot mereka tuh hanya sekedar dalam hal ini mereka singgah di situ, ataukah dalam ini senjata itu lewat darat dan bertemunya di Iwot situ baru ke atas? Ya, jadi mereka ngambil senjata di seberang, di BMJ, dibawa lewat darat sini. Lewat darat, disembunyikan di pinggir sungai. Nah, untuk penjemputannya itu, mereka menyewa longboat dari Pelabuhan Besar, Pelabuhan Tanah Merah, untuk mengambil di tempat persembunyian senjata. Jadi rekan-rekan yang 2 orang ini memang tugasnya menunggu senjata untuk. Kapolres juga meminta personelnya terus berpatroli dan bersiaga di perbatasan Papua New Guinea, sehingga seluruh aktivitas di Sungai Boven bisa terpantau. Kedua anggota KKB itu langsung ditahan di Mapolres Bovendigul. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Bovendigul, Papua Selatan, Hendra melaporkan. Belakangan ini warga di distrik Okaba, Merauke resah dan mengeluh karena kawanan pencuri sapi beraksi menggondol sapi yang merupakan harta benda yang sangat berharga. Sedikitnya ada 6 warga di Okaba yang telah melapor karena kehilangan sapi. Mereka melapor ke Polsek Okaba yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan menurunkan sejumlah anggota untuk menangkap para pelaku. 4 pelaku berhasil ditangkap saat hendak mengangkut daging sapi yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Modus pelaku adalah memotong sapi curian tersebut, kemudian dagingnya mereka masukkan ke dalam beberapa karung sehingga mudah diangkut dengan sepeda motor. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung mengatakan komplotan ini berjumlah 5 orang dan masing-masing mempunyai peran. Saat ini polisi masih memburu seorang pelaku lagi. Dan alhasil sampai saat ini ya, pelakunya sudah ditemukan atau sudah ditangkap ada 4 orang. Yang diduga pelaku ada 5, namun yang satunya masih DPO.
Inisial dari para pelaku ini adalah WWH, ya. Kemudian yang kedua BG, yang ketiga F, dan yang keempat AAR. Ya. Kemudian kronologisnya, ya, dari para pelaku ini memang sudah punya rencana. Pada saat itu saudara M, F, dan D di Okaba, datang ke Okaba, kemudian singgah di rumah singgah saudara W di Alaku. Nah, disitulah mereka mulai membuat suatu rencana dan mengatur, ya, para kegiatan mereka ini untuk mengeksekusi ternak atau sapi yang ada di wilayah Okaba. Pelaku mengaku daging sapi curian ini akan mereka bawa ke distrik Kurik untuk dijual. Total ada 16 ekor sapi yang berhasil mereka curi di Okaba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sembilan pelaku pencurian konsentrat tambang PT Freeport Indonesia saat ini masih terus menjalani pemeriksaan di Mapolres Mimika. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra mencurigai ada pihak tertentu yang menyuruh para pelaku untuk mencuri konsentrat. Kendati dari hasil pemeriksaan sementara, mereka tidak mengakui hal tersebut. Orang berkaitan dengan kasus konsentrat sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan, dan itu pun masih kita lakukan pengembangan berkaitan dengan adanya mungkin pihak-pihak lain. Ya, karena dari keterangan daripada si pelaku ini ada juga yang mendanai kegiatannya mereka. Nah, itu kita lagi dalam proses pendalaman. Oh, ada yang mendanai, ya? Polisi menyita barang bukti berupa 34 karung konsentrat dan uang tunai puluhan juta. Polisi saat ini juga terus mendalami keterlibatan orang dalam terkait kasus ini. Anggota Lanal Timika bersama Satgas Amole menangkap para pelaku pekan lalu. Mereka ditangkap di Pelabuhan Port-Said sekitar pukul 2 dini hari. Dari tangan 9 pelaku, petugas mengamankan 34 karung berisi konsentrat dan uang tunai lebih dari 70 juta rupiah dan 1 buah handphone. Seperti diketahui, konsentrat tersebut mengandung emas, tembaga, dan perak, dan dalam 1 tahun PT Freeport bisa menghasilkan sebanyak 1,1 juta ton konsentrat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.